Halo, selamat datang di Biskuit, bincang seputar isu terkait. Di sini kita dengan bintang tamu akan berbincang tentang isu-isu yang ada di sekitar kita. Dan di episode kali ini, di episode pertama, kita akan membahas sesuatu yang sudah ada di sekeliling kita, mulai dari awal tahun hingga saat ini. Yang sangat happening ya. Kita akan membahas tentang COVID-19, tetapi kita tidak akan masuk ke apa itu COVID-nya. Kita akan lebih membahas tentang dampak COVID-19 di mahasiswa UPM. Bersama saya, Aryo Bimo, dan teman saya. Dan gua, Ade Pusyafa. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa, yang bisa dibilang punya integritas lah, punya akreditasi di bidang ini. Soalnya dia tahu semuanya ya kayaknya yo. Oh ya, sebelumnya kita harus mengingatkan ya kepada semuanya untuk tetap jaga jarak, tetap physical distancing, social distancing. Kalau pakai masker, ikuti imbauan pemerintah, dan tetap stay safe dan stay healthy buat semuanya. Kita harus kuat melawan COVID-19. Dan tanpa basa-basi lagi, bintang tamu untuk Biskuit malam hari ini adalah Bang Danu Hutomo. Oke, Bang. Siap. Bang. Gimana, Bang? Selamat datang. Oke. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada PPI UPM dan juga Bimo, Adib. Terima kasih sudah mengundang gue lah ke acara biskuit ya. Biskuit. Nah. Oh, biskuit nanti jadi bahasa Melayu, biskuit. biskuit. Oke. Ya kita lah ya Bang, ya makasih udah menyempatkan waktu buat bisa menerima undangan kita. Oke, Bang Danu. Gimana Bang, kabarnya, sehat Bang? Alhamdulillah sehat gue di sini. Ini juga kita sama-sama nih kayaknya kita stranded di Indonesia, belum bisa balik ke Malaysia lah untuk waktu-waktu sekarang ini. Karena ya kita tahu di Malaysia juga sekarang kabarnya untuk pemegang visa pelajar sudah bisa balik sih, cuma dengan syarat harus membayar uang yang tidak sedikit. Ya. Banyak banget. Jadi mesti mikir 2, 3, 4 kali juga lah untuk balik ke sana. Tapi so far alhamdulillah di sini saya sama keluarga kita sehat, semua sehat lah. Alhamdulillah. Dan kalian juga sehat ya. Kalau boleh tahu nih Bang, kesibukannya apa sih Bang nih di akhir-akhir ini? Kesibukannya sebelumnya gue memperkenalkan diri dulu lah, mungkin ada yang belum tahu juga. Nama gue Hutomo Danu Saputro. Biasanya teman-teman tuh manggil Danu lah kebanyakan. Kalau Hutomo tuh biasanya profesor, dosen-dosen dan sebagainya. Terus dulu juga sempat di PSDM PPI UPM untuk tahun lalu. Cuma sekarang kebetulan sudah megang pos yang lebih berat lah ya. Ya kebetulan untuk yang sesi 2020-2021 ini gue diamanahkan sama ketua PPI UPM untuk jadi salah satu Dewan Penasihat PPI. Kebetulan di UPM juga sekarang gue salah satu ahli MPP, Majelis Perwakilan Pelajar. Kalau di Indonesia mungkin MPP itu lebih ke BEM universitas lah, BEM universitas. Dan sekarang gue pegang pos untuk sekretariat internasional dan luar kampus UPM. Jadi semua international student itu kebetulan jadi portofolio gue lah untuk dikerjakan selama setahun ke depan. Di UPM sendiri
Gue ngambil ilmu konsumen atau Consumer Studies di Faculty of Human Ecology. Dan sekarang tahun ketiga. Wah, ini luar biasa ya, Dip. Tanpa kita tanya, beliau udah menjelaskan semuanya. Karena gue udah ngebaca masih bakal ditanya sih. Jadi gue udah nyolong start duluan. Kesibukannya ini ngapain, Bang? Selama masa pandemi ini iya. kan kita masih di sini, belum bisa balik. Sibuknya ngapain? Kesibukannya kebetulan selain daripada jabatan-jabatan duniawi itu, kebetulan di sini gue juga adalah seorang barista. Jadi gue tuh pecinta kopi lah istilahnya. Jadi selama pandemi ini di Indonesia itu ya gue lebih sering dengan komunitas brewer. Jadi teman-teman kopi itu kita ya kadang biasanya kalau kalian tahu ABCD School of Coffee itu di Menteng di daerah Cut Mutia, biasanya gue ada di situ. Selain ngebrew kopi juga biasanya ngurusin beberapa pohon-pohon. Jadi kan sekarang tuh jadi benar-benar udah kan gue nggak, ini di luar kesibukan yang kayak ngurusin international student, tugas MPP atau tugas yang lain lah. Ya gue mengisi kesibukan sekarang jadinya dengan ngurusin beberapa tanaman. Itu kan sekarang lagi musim tuh monstera, kalau kalian tahu lah, yang pohon-pohon kekinian. Nah itu gue sama adek di rumah tuh lagi mengembangbiakan beberapa monstera gitu lah. Wow. Soalnya kan kita juga nggak bisa ketemu kayak kopdar sama teman-teman juga kan. Iya betul. Jadi ya udah lebih sering di rumah aja jadinya. Itulah. Oke Bang, lanjut nih Bang. Jadi kemarin saya melakukan sedikit research lah ya. Habis itu saya kebetulan ketemu situs LinkedIn-nya Abang Danu ini. Dari situ ada part di mana ada list-list penghargaan lah ya. Ini betulin ya Bang kalau misalkan salah. Ini saya baca aja. Abang nih di Indonesia Malaysia Youth Forum 2014 pernah the best delegate. Oh iya. Betul itu kan. Habis itu di Korea Presidential Award recipient itu bikin esai tentang ekonomi Korea Selatan, betul? Itu dulu waktu student exchange ke Korea dulu. Jadi kebetulan ini sebenarnya sekarang gue tuh lagi ngambil second degree. Jadi dulu gue sebelum di UPM itu pernah di UM. Jadi ceritanya cukup panjang nih, tapi nggak perlu dikupas sekarang juga. Yang jelas secara roughly itu dulu gue pernah di UM, degree di UM, terus habis itu juga udah bekerja juga di salah satu bank di Malaysia. Nah kemudian sekarang lagi cuti panjang untuk sekolah dulu. Jadi gue sekarang lagi menyelesaikan studi dulu di ilmu konsumen itu, nanti insya Allah balik kantor gitu. Sama satu penghargaan yang luar biasa ini, toko siswa Malaysia itu bener Bang, 2016 itu. Ya dulu toko siswa itu gimana? Itu benar-benar penghargaan, maksudnya penghargaan mahasiswa tertinggi kan ya, soalnya kalau nggak salah dapat hadiah beasiswa S2 kan? Iya betul. Jadi sebenarnya kalau dulu senior kalian tuh juga ada Aditya Hutama, Bang Adit. Nah, Bang Adit itu juga pernah jadi tokoh siswa nasional untuk tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi gue dulu menang di 2016. Nah kemudian Adit itu juga menang. Adit tuh menang 2018. Jadi
tokoh siswa itu kalau di Indonesia mungkin dikenal dengan MAPRES ya, mahasiswa berprestasi itu kayak MAPRES nasional. Nah itu, cuman kalau di Malaysia konteksnya dia dibikin dua, jadi satu untuk orang Malaysia, satu untuk international student. Nah jadi gue itu tokoh siswa Malaysia itu untuk international studentnya. Berarti kita nggak salah milih orang gitu. Gila. Itu masa lalu bro, itu masa lalu. Kita menatap masa depan aja sekarang. Oke. Sempat to be honest gue baru tahu sih Bang Danu berprestasi itu. Enggak lah, biasa. Keren Bang. Bang, Oke, terus lu kan sebagai anggota MPP kan Bang, bener Bang? Nah, bisa gak Bang jelasin ke kita dan para penonton MPP itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi buat informasi teman-teman semua, jadi MPP atau MPP lah gitu kalau orang Indonesia nyebutnya. MPP itu adalah bener nggak salah, makanya gue nggak nyalain kalian, emang sebetulnya kalau kita pasti nyebutnya MPP. Kayak kalau orang Malaysia kayak nyebut kampus kita kan UPM kan, kalau kita mah nyebut UPM kan. Nah, jadi MPP itu disebut Majelis Perwakilan Pelajar atau Student Representative Council SRC. Jadi MPP itu kalau di Indonesia tuh namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau kayak di UI, UGM, ITB itu namanya BEM. Nah, cuma bedanya kalau di Indo itu ada BEM, terus ada kayak BPM kalau gua nggak salah ya. Ada BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa kalau nggak salah. Itu jadi kayak legislatif sama eksekutifnya gitu kalau di DPR MPR. Nah kalau di Malaysia itu kita nggak ada BPM itu, jadi cuma ada BEM itu namanya ya tadi MPP itu. MPP sistemnya tiap negara yang membeda sih. Kalau di Malaysia itu kita mirip-mirip sama sistem Inggris, jadi lebih ke parlemen gitu. Nah biasanya gimana kok bisa kepilih tuh pelajar asing. Nah untuk MPP itu sebenarnya dia terbuka untuk mahasiswa lokal sama mahasiswa asing. Jadi termasuk kita yang orang Indonesia. Nah nanti pemilihannya itu jadi kita dipilihnya kayak lu pada milih bupati wali kota lah gitu. Jadi nanti ada pemilihan umum di kampus namanya pilihan raya kampus. Nah pilihan raya kampus itu nanti ada pencalonan dari fakultasnya masing-masing. Misalnya kayak Adib kan di School of Business ya, SBE ya. Nah di situ nanti ada kandidatnya, di Adib ada penamaan kandidat untuk dipilih. Tuh. Sistemnya pakai sistem partai-partai juga gitu, jadi agak sedikit politik lah gitu. Cuman gue bukan berarti kayak pengen politik Malaysia gitu. Gue nggak ada, sampai sekarang gue nggak ada kepikiran untuk pindah warga negara gitu. Cuman ini dalam skop kampus aja buat pengalaman gitu. Gue juga komunikasi sama teman-teman Indo yang lain kalau misalnya ada yang berminat untuk jadi anggota MPP itu mulai inilah kayak ngenalin diri tuh ke teman-teman fakultasnya. Soalnya kan nanti sistemnya dia pemilihan. Nah jadi MPP ini sibuk nggak sih, terus benefitnya apa? Benefitnya lumayan juga sebenarnya kalau gue boleh kasih tahu ya. Ini nggak banyak anak Indo tahu juga soalnya. Kalau jadi MPP itu kalau jadi MPP itu terpilih jadi MPP itu insya Allah tuition fees itu selama 1 tahun free. Hah? Demi apa? Wow, langsung. Langsung dong. Karena gue juga ngasih tahu tuh ke Rifki, anak-anak PPI juga lah. Oke, siapa nih yang kira-kira ada kapasitas diri mau jadi anggota MPP? Ya nanti benefitnya apa? Tuition fees-nya selama 1 tahun free. Kalau nanti di tahun berikutnya pemilihan kepilih lagi ya 2 tahun free. Itulah. Tapi nggak makan gaji buta gitu-gitu juga ada kerja. Iya. Tapi jujur setelah pandemi ini
kayaknya gue ngerasa kalau MPP yang tahun ajaran sekarang yang paling mudah sih kerjanya. Soalnya bukan pandemi. Gara-gara COVID kan jadi kayak wah mudah aja gitu. Berarti benar-benar COVID ini ngefek banget ya, Bang, ke apa ya, ke prokernya Abang itu. Efek banget sih, dia efeknya benar-benar efek global sih. Jadi dari yang istilahnya peringkat nasional sampai ke diri kita masing-masing itu emang impact-nya gede sih COVID ini. Buat yang Abang ini kan masuk ke istilahnya bagiannya sekretariat internasional kan ya, yang di MPP itu. Itu secara singkat tugasnya itu ngapain sih, Bang? Basically kalau untuk MPP yang sekretariat internasional dan luar kampus itu kita punya 2 skop besar yang harus kita garap. Yang pertama itu adalah welfare-nya international student. So anything about international student itu di bawah sekretariat kita. Sama satu lagi semua mahasiswa-mahasiswa yang stay-nya di luar UPM. Ya termasuk kita enggak deng. Bimo tinggal dalam college ya, lupa. Adit tinggal di mana ya? Di Kesi Bang. Oh, berarti bukan di bawah gua. Minta maaf. Gue tuh ngurusinnya tuh yang ngurusin welfare kebajikan teman-teman yang tinggal di luar UPM lah, yang tinggal di Unif 360, di Mutiara, di area Serdang. Jadi kalau misalnya ada penyaluran bantuan atau misalnya ya tentang mereka deh, kalau misalnya ada keluhan kepada UPM itu nanti lewatnya ke saya dulu. Tapi biasanya tuh kita komunikatif sama UPM AISA, yang International Student Association tuh. UPM ISA ya, UPM AISA deh. Itu kita koordinasi sama UPM AISA. Jadi kalau misalnya ada kayak kemarin lah, itu kan kalian ini akhirnya pada bisa kuliah online kan, kelas online maksudnya. Itu juga ya salah satu portofolio kita kemarin, karena waktu Vice Chancellor UPM itu kasih keputusan untuk kita defer semester, kan sempat tuh hot issue kan yang international student ini wajib defer semester. Nah itu kita yang advokasi ke pihak rektorat, jadi minta gimana caranya supaya kita itu bisa dikasih privilege untuk online class. Karena kalau misalnya kita defer semester, itu impact-nya kemana-mana. Nanti wisuda kita jadi lambat, lulus kita juga jadi lambat. Soalnya kita cuti 1 semester gitu kan. Dan sekarang kita belum tahu COVID ini bakal berakhir kapan tuh, kita uncertain. Kayak nggak jelas gitu. Jadi mau nggak mau kita push pihak kampus itu supaya kita dikasih privilege untuk belajar online. Gitu. Dan ya alhamdulillah akhirnya disetujuin ya Bang. Disetujuin. Jadi itu salah satunya lah. Sahabat-sahabat UPM, tolong berterima kasih lah kepada Bang Danu dan kawan-kawan ya. Enggak. Bukan ke gua. Gua di sini cuma jadi pelayan istilahnya, bukan apa-apa. Gua melayani jembatan kalian semua lah gitu. Makanya buat teman-teman Indonesia juga jangan sungkan-sungkan kalau misalnya ada sesuatu yang pengen disampaikan ke pihak UPM, ya apapun yang bisa gue bantu ya gue bantu lah. Oke Bang, yang kita tahu dari bulan Maret kan emang ya di Malaysia udah lockdown lah, otomatis semua apa yang mobilisasi pasti sangat dikurangkan di situ. Dan dari MPP sendiri selama COVID-19 ini berdampak gak sih untuk MPP? Kalau kayak yang tadi gue bilang, COVID ini benar-benar istilahnya mengubah pola hidup kita kan. Jadi dampaknya itu benar-benar global, maksudnya benar-benar luas, dari istilahnya dari yang di pemerintahan sampai di kita yang student itu juga dampaknya itu benar-benar kerasa banget. Sampai kita pun
berinteraksi sama orang tuh nggak seleluasa yang dulu. Harus pakai inilah masker, protokol kesehatan dan sebagainya, nggak boleh deket-deket. Soal ketemu orang nyemprot disinfektan lah apalah segala macam kan. Nah termasuklah kepada kerja-kerja kita di di MPP. Jadi biasanya itu kalau misalnya ini nggak ada COVID itu kita udah banyak program tuh buat kampus. Program-program kita tuh banyak untuk mahasiswa. Belum juga kita biasanya terima kunjungan dari istilahnya BEM-BEM kampus lain lah gitu. Kita terima kunjungan studi banding dari negara lain, semacam itulah. Tapi sekarang semuanya tuh akhirnya kita ya benar-benar adaptasi dan kebiasaan baru, semuanya harus dijalankan secara online. Gitu. Dan terus gimana dari MPP sendiri gimana cara memberi solusi kepada dampak-dampak tadi? Kalau kita contoh lah kalau untuk welfare, student welfare, kebajikan buat mahasiswa itu nggak terputus sih walaupun pandemi. Justru kerja kita benar-benar fokus ke keperluan mahasiswa. Jadi contoh kalau dulu sebelum kan di Malaysia itu ada beberapa tahap kan, mulai dari PKP terus PKPB kalau nggak salah ada begitu-gituan lah. Nah itu waktu pertama kali yang Malaysia tuh habis lockdown terus ada PKP itu kita tuh distribusi distribusi makanan, kebutuhan barang-barang pokok ke teman-teman semua lah yang di college, yang di luar UPM. Nah itu satu, terus kayak kemudahan fasilitas buat belajar online itu juga kita yang advokasiin ke salah satu provider di Malaysia. Kalau nggak salah waktu itu pakai Yes, internet Yes itu loh. Jadi minta free 40 GB untuk seluruh mahasiswa UPM. Kuota gratis gitu ya. Terus kerja kita mungkin lebih kepada advokasi aja sekarang. Jadi kalau misalnya ada keluhan dari pelajar nggak bisa daftar subjek ini atau misalnya ada masalah lain, itu ya kita yang coba advokasiin ke pihak rektorat gitu. Kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya tuh kita ada program yang tadi kayak gue bilang. Jadi misalnya per fakultas itu kita akan bikin program. Kayak misalnya gue kan selain in charge untuk international student, gue juga in charge untuk mahasiswa-mahasiswa di faculty human ecology kan. Nah biasanya itu kita ada beberapa kegiatan, cuman sekarang benar-benar di freeze semua, jadi nggak ada kegiatan sama sekali. Oke Bang, kita bahas balik lagi ke Bang Danu. Kita udahan MPP-nya. Siap. Jadi kemarin aku sempat research lagi nih di akun Instagram Abang nih, ada kayak screenshot gitu artikel Free Malaysia Today ya. Itu berita. Boleh diceritain sih Bang, jadi narasumber suatu berita itu gimana ceritanya, kok bisa? Jadi kemarin itu sebenarnya tentang SOP, Standard Operational Procedure itu. Jadi SOP untuk maksudnya kejelasan SOP itu kita renew visa gimana, terus bisa balik atau enggak kan. Sebelum keluar berita itu kan kita bingung tuh mau balik ke Malaysia gimana, kan waktu sama sekali nggak bisa balik kan sama sekali. Nah waktu itu akhirnya di interview tuh sama orang Free Malaysia Today. Di interview sebenarnya mau interview tuh memang nyarinya international student, dan terus teman-teman itu langsung minta gua yang jadi narasumbernya karena kebetulan gua juga ahli MPP itu. Nah, karena terus gua, dan memang itu berimpact kepada diri gua sendiri juga sebagai mahasiswa internasional, berkeluh kesah lah gitu, minta mendesak Kementerian Pendidikannya Malaysia itu untuk ngeluarin SOP yang jelas untuk international student, baik yang mau pulang ke negaranya ataupun yang mau balik ke Malaysia. Tapi itu sebelum kita disuruh bayar karantina, biaya karantina yang mahal banget itulah.
Sekarang kalau misalnya mau dibikin berita itu kayaknya gue tuh pengen banget aja gitu bikin berita mulu gitu. Mendesak pemerintahnya supaya, karena ini pun sekarang sejujurnya nih ya, sejak kita diberlakukan bayar karantina wajib itu gue terima banyak keluhan sebenarnya dari teman-teman internasional, nggak cuma orang Indonesia, orang Arab lah, ya orang Thailand lah, orang Filipina, itu pada bilang minta gue supaya ngomong sama pihak Rektorat UPM itu untuk istilahnya ngasih keringanan biaya karantina. Nah, cuman di posisi gue yang sekarang ini, gue mesti balikin ke teman-teman international student kalau udah ngurusin soal biaya karantina itu bukan tanggung jawab kampus. Iya betul. Beberapa hari ke belakang ini gue ada advokasi sama teman-teman PPIM juga, PPI Malaysia itu. Jadi yang paling betul itu adalah memang harus antara kedutaan sama pemerintah Malaysia. Itu nggak bisa, kampus nggak punya kewenangan apa-apa untuk minta keringanan biaya karantina itu. Jadi buat anak tahun, kan kalau nggak salah itu visa masa berlakunya itu 2-3 tahun ya Bang? Agak lupa Bang. Sebelum ini 2 tahun. 2 tahun. Tapi sekarang udah jadi 1 tahun lagi untuk 1 tahun. Indonesia. Berarti untuk yang anak tahun ketiga, tahun kedua yang istilahnya habis visa itu, ngurusnya sekarang gimana Bang? Apakah harus balik dulu atau di sini aja bisa gitu? Nah itu kemarin kira-kira 2-3 bulan yang lalu lah itu gue ada advokasi dengan orang kayak IO International Office UPM untuk minta supaya visa renewal proses itu boleh dilakukan secara online. Boleh dilakukan secara online sampai tahap terakhir sebelum paspornya itu dicop sama visa yang baru. Nah, cuman untuk teman-teman yang stranded di negara yang masing-masing, termasuk kita nih, itu pemerintah Malaysia itu ngasih keringanan. Jadi tidak perlu renew visa dulu sampai nantilah. Kalau misalnya visa itu mati di antara tempo PSBB yang Malaysia itu, nah itu masih bisa ditolerir. Jadi nggak harus renew sekarang pun nggak apa-apa. Karena pun kalau misalnya renew sekarang pun kita belum bisa balik juga ke sana, kan? Iya benar. Jadi udah juga renew visa itu kan yang nggak murah juga lah. Ribet lagi. Insurance dan sebagainya kan. Jadi belum bayar karantin, harus bayar visa gitu. Oke Bang, gue pengen balik sedikit lagi Bang tentang COVID-19 lah, nanya sedikit lagi. Menurut Abang dampak terbesar pandemi COVID-19 ini kepada mahasiswa apa sih Bang? Khususnya mahasiswa internasional ya. Oke. Menurut gua, opini gua, dampak terbesar untuk kita itu adalah perubahan pola belajar jadinya. Perubahan pola belajar itu yang gua maksud itu adalah semua harus dilaksanakan secara online. Dan gak semua mata kuliah, subjek itu bisa dilaksanakan dengan secara online sebetulnya. Betul. Kan yang namanya kita belajar itu kan ya harus memang nggak wajib untuk tatap muka. Cuman kan contoh lah misalnya kayak teman-teman yang di computer science atau yang di engineering itu pasti perlu yang namanya lab, perlu bikin praktikum, dan itu kan praktikum nggak mungkin kita bikin online sebenarnya gitu loh. Kalaupun misalnya dipaksa bikin sendiri, kayak profesor dosen-dosen itu mau sampai gimana sih ngelihatnya, itu kan susah juga sebenarnya. Dampak itu ke situ. Udah gitu, nah terus itu dampak yang pertama. Terus dampak yang kedua itu soal uang kuliah. Nah uang kuliah itu sampai sekarang kita masih
sama nih kalau untuk teman-teman orang Malaysia tuh mereka udah dapat pengurangan tuition fees. Nah, kalau nggak salah 15% tuh untuk seluruh warga negara Malaysia. Nah, tapi untuk kita warga asing ini belum ada pengurangan. Waktu itu gue juga udah sempat advokasi sama pihak kampus, tapi kayaknya pihak kampus tuh agak keberatan untuk ngurangin buat international student. Nah, itu gue nggak bisa terlalu vokal tuh di hal itu karena istilahnya apa ya gue gimana ya, kalau mungkin nanti kalian one day akan paham lah gitu, karena posisinya lu ada di BEM dan lu juga kerja sama pihak kampus. Kalau misalnya mau against pihak kampus terus tuh juga tak elok lah gitu, kurang elok. Jadi gue paham yang kampus itu memang perlu budget juga sebenarnya dari kita. Nah, makanya kemarin gue bilang, oh ya sudah, kalau misalnya memang international student itu belum bisa untuk dikurangkan tuition fees-nya, at least kita dikasih privilege untuk online class. Itu jangan dipaksa untuk kita cuti semester, karena kan bukan kita yang nggak mau balik ke Malaysia, tapi negaranya yang ini kan. Betul. Gila, keren banget nih Bang Dano nih ceritanya nih. Biasa aja. The main struggle yang lu hadepin di masa virtual class ini apa ya? Apa Bang? Oke, kalau soal the main struggle itu gua rasa gua dengan kita semua sama, yaitu connection sih. Internet itu jadi istilahnya kebutuhan benar-benar primer sekarang. Kalau misalnya kita nggak bisa assume semua orang itu punya internet connection yang sama dan kenceng gitulah istilahnya. Kalau yang tinggal di kota terus dengan ekonomi yang oke, ya oke. Cuman kalau misalnya yang depend sama paket data gitu kan, walaupun istilahnya gini lah, kita saling terbuka aja. International student itu kan nggak seperti yang orang Malaysia bilang gitu, kalau orang international student yang dari Indonesia itu udah otomatis kaya gitu. Kayaknya gue harus mematahkan opini itu gitu, soalnya dari awal gue kuliah di Malaysia itu mereka pasti akan ngejudge begitu. Orang Indonesia yang kuliah di kampus mereka ini udah otomatis kaya gitu. Bilang enggak, itu ya kan mungkin ada juga yang diantara teman-teman kita tuh ada yang anak beasiswa atau dan sebagainya. Tapi masalah yang paling berat itu emang koneksi internet sih. Boleh nggak sih Bang dikasih tips gitu sebagai mahasiswa yang berprestasi, yang pertama mahasiswa yang aktif ya kan di organisasi, habis itu sebagai kakak tingkat, bisa nggak kasih tips buat kita nih yang muda, cara ngadepin ini semua, cara buat masuk semester baru ini biar istilahnya sukses lah, ada nggak Bang? Oke. Mantap nih. Bukan mahasiswa berprestasi lah, mahasiswa yang banyak kegiatan aja itu udah cukup lah kok. Bang Danu terlalu merendah nih. Nggak usah pakai mahasiswa berprestasi lah, karena buat gua pribadi, gua tuh selalu berpikir bahwa ada langit di atas langit gitu gua tuh. Jadi ya masih banyak banget lah yang lebih wow daripada gua. Nah itu satu. Terus tips, oke. Sebenarnya kalau buat kita lah, terutama gue lebih mengerucut kepada konteks kampus kita aja, UPM. Nah ini tips pertama itu mungkin yang gue boleh kasih tahu itu adalah jangan malas. Itu satu dulu. Mindsetnya jangan malas dulu, karena kita di UPM itu bobot penilaian selama satu semester itu per mata kuliah itu kan secara roughly itu 60-40. Jadi kayak 60% itu continuous assessment, 40%-nya final. Nah, jadi continuous assessment itu kan masuk tuh semua tugas-tugas, terus esai-esai, makalah dan sebagainya, quiz-quiz.
Nah, itu yang lebih harus difokuskan sama teman-teman dibanding final exam-nya. Sebenarnya bukan berarti gue bilang kita harus mengesampingkan final exam, itu enggak. Cuman at least kalau untuk bisa lulus aja, itu kalau bisa, jadi ketika dosen itu ngasih kita tugas, itu kita kerjain. Dan jangan setelah due date ngumpulinnya, kalau bisa sebelum. Kalau mau aman ya, itu insya Allah tuh gue bisa pastiin kalau misalnya lu ngerjain tugas, terus maksudnya lu ngerjain tugasnya juga nggak egois ya. Jangan misalnya prof minta lu bikin ini tapi lu jawabnya lain, itu udah keluar dari konteks tuh. Kalau misalnya nggak perlu kita perfect kalau ngerjain tugas, yang penting dosen minta apa, oke kita buat, dan jangan telat. Itu insya Allah itu B itu pasti udah di tangan sih, nilai B gitu. Terus betul ya Bang, di jurusan Abang ini untuk semester depan online atau offline Bang? Kalau di jurusan gua di ilmu konsumen itu udah dapet istilahnya udah diluluskan lah gitu, buat international student itu semuanya online gitu. Jadi tapi kelas offline itu akan tetap ada. Paling nanti mungkin sama di fakultas kalian, jadi dosen itu nanti akan diminta untuk bikin untuk conduct kelas tuh secara online juga. Jadi yang teman-teman lokal itu ya di kelas, tapi kita melalui Zoom gitu. Kita interaksinya melalui Zoom kayak gitu ya. Final exam tapi face to face ya Bang? Final exam itu kita pembahasannya belum sampai ke final exam, tapi kalau misalnya kita keadaannya masih kayak gini sampai tahun depan, final exam kan kita masih tahun depan nih, bulan-bulan Januari Februari kalau nggak salah. Kalau misalnya Januari Februari kita masih kayak gini ya otomatis harus online. Dan ini Bang, lanjut lagi. Saran dari Bang Danu kepada mahasiswa UPM terkait kembali ke Malaysia. Pandangan Abang gimana? Oke. Sarankan atau tidak? Menarik. Jadi merespon pertanyaan Adib sama Bimo nih soal kira-kira kita mesti balik apa enggak sih buat sekarang. Pertama, kita harus update tuh, senantiasa update sama informasi terkini, baik itu mungkin dari grup PPI atau misal dari kedutaan Malaysia di Jakarta, dari imigrasi Malaysia. Untuk yang current information itu kita memang sudah boleh balik ke Malaysia nih untuk pemegang visa ekspatriat dengan visa student, dengan syarat kita harus membayar sebesar 4.700 ringgit, which is sekitar 15-an juta rupiah. Wow. Dan itu di luar swab test tuh, karena kan ntar kita sampai di sana itu kita harus swab test, terus di hari 13 karantina itu kita harus tes lagi. Nah itu bisa-bisa kira-kira itu bisa habis 18-an juta lebih tuh untuk cover. Kalau gue baca di berita 23 juta sih Bang. Gimana? Kalau gue baca di berita 23 juta itu total tuh. Nah itulah ya mungkin sekitaran segitulah 20, dan itu kan istilahnya bukan daun ya 20. Jadi kalau gue saran ini yang mana juga UPM itu udah ngasih keleluasaan buat kita online class. Jadi menurut gue sarankan untuk tidak kembali dulu sekarang, kecuali ada hal-hal yang mendesak dan memang budgetnya ada. Gitu. Kalau memang nggak perlu banget itu bisa lah cincai sama temen, misal di sana ngurusin barang kayak misalnya ada ikan cupangnya di sana itu bisa minta tolong temennya urusin lah gitu. Kita nggak penting-penting banget mesti harus balik ke sana. Soalnya mahal biayanya gitu, jadi kasihan juga orang tua kan. Oh iya Bang, aku sempat ngeliat snapgram IG-nya Abang hari minggu lalu kalau nggak salah.
minggu lalu keluar nilai GPA kita kan. Ya. Abang nih milih online atau offline? Oh. Jujur kalau gue pribadi gue prefer offline. Gue tetap prefer offline karena buat gue sistem belajar yang paling enak itu adalah active learning. Jadi active learning itu kita di kelas, kita ada interaksi antara si dosennya sama kita dan teman-teman gitu. Yes. Dan lebih enak kalau misalnya kita tuh bisa tatap muka langsung, diskusi secara langsung gitu daripada kita harus online begini. Yes, Walaupun benar. kalau online GPA-nya lebih tinggi ya bang. Kalau udah di atas 3. Tahu nggak sih sebenarnya gini, kalian GPA pada oke kan? Oke lah. Oke dong. Oke lah ya. Oke. Mungkin satu nih, tadi kan ngomongin tips juga, gua pengen banget nih supaya teman-teman, khusus teman-teman Indonesia lah, karena kan kita kuliah di luar itu kan bukan cuma bawa nama kita sama keluarga kan, tapi kita juga bawa nama negara. Jadi kalau bisa kita buat yang terbaik lah sama kita di UPM. Gak usah yang muluk-muluk lah, at least nilai IP kita, GPA kita tuh ya 3 lah gitu, kalau bisa jangan 3 ke bawah, bisa 3 ke atas. Nah terus soal GPA itu bagus kalau online tuh, gua rasa sih begini, formulanya adalah ketika misalnya kita itu tes atau misalnya ujian itu kelihatannya peluangnya lebih banyak tuh buat sensor aja nanti ya. Peluangnya untuk meninggikan nilai itu lebih kayak dibandingin harus ujian langsung di kelas. Benar. Oke? Oke bang, jadi kemarin kita conduct Q&A ya di Instagram PPUPM, dan ada beberapa pertanyaan dari Enci Irfan Benjamin bang, ada yang nanya nih, angkatan UPM 2020 ya gitu. Wah ngeledek. Enci Irfan. Dia anak muda bang ini bang. Siap. Ini dari Ketua PPUPM, Abang Rafli Herrera, nanya, Okay. apa yang bikin MPP lebih seru dari organisasi lainnya di UPM? Waduh. Wah, ngomongin soal MPP kenapa seru? Jadi kalau ngomongin soal MPP, balik lagi tuh. Pokoknya benefitnya banyak jadi MPP. Walaupun untuk napak jadi anggota MPP itu perlu beberapa pengorbanan dulu lah. Soalnya untuk bisa jadi salah seorang anggota MPP itu kita perlu istilahnya kalau misalnya kayak anggota DPR mau dipilih gitulah, mesti kampanye dulu. Jadi nanti kalian tuh harus kampanye, terus bikin keluar duitnya, bikin poster lah, bikin flyer selebaran, kayak pilihlah saya kayak gitu. Buat kampanye tuh duit Abang Danu ke kurasnya lumayan nggak? Nah, kalau soal kampanye ini tergantung sih, Dip. Jadi kan kita itu kan biasa kalau di UPM itu pakai sistem partai. Jadi ada kolektif juga. Kayak misalnya nanti ya mungkin partai itu bantu tapi nggak banyak. Nah, nanti tergantung kita tuh, kalau misalnya kita mau dipilihnya, maksudnya kayak mau lebih banyak orang milih kita, ya kita harus deket sama mereka. Itu harus bisa, harus kayak istilahnya berkorban duit lebih lah untuk bikin supaya kita tuh dikenal sama mereka. Ya, misalnya mungkin dari poster-poster kita, muka kita di mana-mana kayak gitu misalnya. Terus Sempet gue lihat lalu bang. Hah? Mana?
lumayan banyak sih ya di halte-halte gitu. Nah itu kan gue nggak tahu sih kemarin kalian udah masuk belum ya ke UPM tuh pas kampanye itu? Udah Bang kayaknya. Udah ya? Udah. Oh, udah. Nah itulah, jadi pas kampanye itu memang kampus tuh bakal banyak kayak pamflet-pamflet anggota dewan gitulah. Kayak gitu, nah itu kayak pilihlah saya, kayak gitu, vote me kayak gitu. Jadi kayak minta, nanti misalnya oh ya udah in return tuh apa, misalnya kalau nanti kan kita bikin tim kampanye tuh. Nah bikin tim kampanye ya otomatis kalau misalnya kita menang, ya masa iya kita say bye doang, kan nggak mungkin kan. Masih ada lah kita kasih apa kayak makan-makan bareng kayak atau apa buat tim kampanye gitu lah. Karena kan kampus atau fakultas kan kelasnya banyak, jadi kita nggak bisa kayak kita biasa dikasih kampanye itu cuma 3-4 hari doang. Nah, jadi kita selama 3-4 hari itu kayak ponteng istilahnya, kayak kelas tuh curi-curi waktu, izin kelas untuk kampanye ke kelas lain. Nah, itu dari kampanye tuh. Nah, nanti kalau misalnya ternyata udah kepilih, ya benefitnya ada juga kayak tadi yang gue udah kasih tahu tuh, salah satunya soal tuition fees. Terus yang kedua, biasanya kalau organisasi lain kan tadi Rafli tanya ya soal organisasi lain bedanya apa. Biasanya kalau organisasi lain itu kan namanya kita di suatu organisasi pasti perlu yang namanya kayak misalnya jaket, baju, ya nggak sih, name tag kayak gitu. Nah kalau MPP itu mungkin salah satu kelebihannya ya kita nggak keluar uang soal itu. Jadi kayak misalnya bikin jaket, bikin baju, apa yang seragam itu nanti kampus yang bayarin. Dan itu jabatan prestis lah ya istilahnya di antara mahasiswa. Jabatan prestis mungkin ya karena itu istilahnya student board kan, board apa istilahnya organisasi yang paling tinggi di kampus. Oke Bang, lanjut nih dari Dr. Salamikul, final exam offline. Oke, lagi Dr. Salamikul, ini udah dijawab ya. Final exam depan offline atau online, terus udah dijawab. Siapa lagi nih? Habib T. Untuk Habib T, Anda tolong rubah username Anda ya pakai podcast saya. Gimana nasib mahasiswa inter UPM yang masih di luar Malaysia tapi nggak ada online class? Oh ini belum dijawab ya tadi ya? Yang belum ada online Bang? Yang istilahnya UPM nggak nyediain online class? Soalnya kan cuma beberapa tuh Bang. Gini, bagi teman-teman internasional siapa aja yang belum dapat fasilitas untuk online learning, online class, itu mungkin boleh berhubung langsung ke gua. Nanti gua perlu tahu data mereka dulu, mereka dari fakultas apa, terus jurusannya apa. Nah, nanti gua bisa bantu untuk ngomong ke pihak dekannya fakultas mereka itu. Karena memang gua tahu ada beberapa jurusan, terutama ya jurusan yang nggak ngasih online. Dan itu terutama memang jurusan-jurusan yang banyak laboratoriumnya, praktikumnya. Jadi mungkin fakultas mereka masih bingung ini gimana caranya untuk ngasih assessment buat mereka karena mereka di rumah kan, cuma bisa secara online. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini Bang Nursal nanya 2 ceritanya. Satu lagi dia nanya, banyak itu. Bang Danu, kapan balik ke Malaysia? Terima kasih pertanyaannya. Saya tahu itu mungkin yang nanya itu udah kangen juga sama gua. Jadi kapan gua balik ke Malaysia? Sejujurnya sebenarnya kemarin itu pas harga karantinanya masih 2000-an ringgit. Itu gua udah setuju tuh. Udah hampir tuh sama teman gua mau beli tiket pesawat mau balik tuh. Udah nggak masalah lah segitu uangnya. Ternyata pas gua udah mau beli beberapa hari yang lalu tuh dapat surat keputusan itu yang dari Malaysia tuh surat resmi
yang naik jadi 4.700, blek langsung nggak jadi beli. Harus mikir, wah ini nggak bisa ini buang-buang duit. Harus ditunda dulu ya. Ya ini nggak tahu ini harus bikin bisnis apaan dulu nih, jual apaan dulu nih. Harus jual sesuatu dulu. Kakek dari kakak Desal yang paling badai. Ada kemungkinan final exam nggak bang jadi offline? Sebenarnya kalau kampus itu mereka pasti lebih prefernya offline. Tapi kalau misalnya kita masih tidak diperbolehkan masuk ke Malaysia, agak impossible nih buat offline. Itu sih jawaban gua. Jadi mau nggak mau, itu dosen itu harus ngasih option untuk kita exam secara online. Kecuali misalnya nanti, katakanlah awal Januari nih misalnya, awal Januari udah redaan nih, orang Indonesia udah boleh masuk lagi tanpa harus karantina kayak gitulah. Nah itu pasti dibikin offline nanti sama kampus. Berarti istilahnya kita harus nunggu dulu ya bang. Jalannya waktu gimana? Belum ada kepastian lah istilahnya buat sekarang. Belum ada kepastian. Oke bang, makasih banyak. Ini kita udah di penghujung acara. Tapi sebelum kita penutup, ada kata-kata terakhir gak bang? Dari Abang Danu Hutomo, boleh buat pemerintah, boleh buat UPM, boleh buat siapapun itu. Mungkin ini lebih kepada harapan aja kali ya, bukan nyuruh pemerintah gimana, tapi harapan. Buat pemerintah Indonesia, kita menghargai sebagaimana susahnya jajaran pemerintah itu untuk membasmi COVID, tapi kita berharapnya supaya vaksin itu cepat ada buat COVID. Itu penting sih. Dan tolong dahulukan tenaga-tenaga kesehatan, dan juga kalau bisa tuh bikin implementasi kebijakan yang memang mengikat. Jadi untuk mendisiplinkan rakyat Indonesia gitu, karena ngelihat kasus kita sekarang yang udah 200.000 lebih itu ya buat gue sih menyayat hati juga ya, walaupun kita negara besar tapi menyedihkan gitu loh. Kasusnya tuh meningkatnya tuh tiap hari bisa 3.000, 4.000 kasus, dan itu luar biasa. Ya berharapnya itu sih vaksin bisa cepat. Terus kalau untuk buat semua teman-teman UPM dan orang ramai, gue berharap protokol kesehatan tuh tetap dijaga. Bukan berarti ngelarang kita semua untuk silaturahmi, tapi walaupun itu dengan teman dekat juga tetap mind your health gitu loh. Kesehatan tetap nomor 1 sih. Jangan sampai kayak ya udah sama temen geng itu terus nggak pakai masker lah, hahihi, dropletnya kemana-mana. Oke, Bang Danu, makasih banyak waktunya. Mohon maaf kita sudah mengganggu kesibukannya Bang. Nggak ada. Gua yang harus terima kasih juga udah diundang sama teman-teman PP UPM buat acara biskuit. Sukses selalu deh. Oke, makasih Bang Danu, dan juga terima kasih kepada penonton PPI UPM, penonton biskuit. Untuk kalian menyaksikan sampai tayangan habis ini, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Dan jika kalian punya saran atau apapun itu yang ingin diundang bintang tamu siapa selanjutnya, boleh komen di bawah, atau mau ada apapun komen aja di bawah. Buat teman-teman mahasiswa Indonesia, baik itu yang di UPM dan di kampus lain, tapi terutama buat UPM, keep subscribe YouTube channel PP UPM, follow IG dan sosial media PP UPM deh, karena PP UPM itu benar-benar penghubung antara teman-teman Indonesia dengan pihak kampus dan pihak Malaysia. Jadi don't abandon PP UPM. Oke Bang, makasih banyak Bang. Oke, sekian dari kami. Semoga info dari Bang Danu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.